Sangi. Saatnya ngeracun. What's up, Deepers? This is Drip Talk. Oke, untuk Drip Talk kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama siapa ya? Ini salah seorang Siapa ya? selebgram, Enggak. influencer, vape antusias, ibu owner, wanita yang gagah, perkasa, yang selalu periang, Dan besar. sehat. Ya. Yang lain nanti bukan ini dia. Enggak. Telat ya? Enggak. Tuh, udah. Oke, Tengah sehat. Alhamdulillah. 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 Sekarang- Augie sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Ya kelihatan. Lebih bercahaya gitu. Amin. Power. Nah, kesibukan sekarang apa nih? Ngikut papa aja ke toko jajan gitu kan. Kalau kita ke toko kan buat jajan, kalau bapak kan ke toko buat kerja. Gitu jajan. Jadi mendampingi seorang Iya. suami gitu ya. Yang penting kan mendampingi. Mendampingi ya. Kalau sekarang biasanya dulu nih, Teteh sebelum sibuk ataupun terjun di dunia vape, Teteh sebelumnya sibuk apa ini? Dulu itu dibilang seniman, sebenarnya bukan seniman ya, karena kan kuliahnya memang di seni, tapi untuk menggeluti seniman itu sendiri enggak gitu. Cuma ada beberapa event yang memang mengharuskan kita kayak performing art, terus nge-MC juga, terus dulu sempet siaran radio, terus apa lagi ya, kerja juga jadi fotografer gitu. Udah. Dan sekarang ceritain dong awal mulai nyebur ke dunia vape, kan dengan background Teteh kan dari awal itu seorang yang terjun di dunia seniman gitu ya. Ini awal mula terjun di dunia vape kayak gitu. Awal mulanya karena dulu itu waktu kenal lagi sama papa kan udah ada di dunia vape, dan dia tuh kan sering datang ke event-event. Nah, gua tuh nggak pernah diajak, Augie. Jadi gua sempet ngerengek lah ya perempuan gitu kan ya. Aku kok nggak pernah diajak sih ke tempat vape. Aku juga pengen lihat vape itu kayak apa, karena dulu kan masih konvensional ya gitu. Akhirnya papa bilang nggak mau, kalau misalnya dia yang bawa, aku nggak mau, takutnya rudet kata dia gitu. Cari temen sendiri. Akhirnya cari, masuklah ke komunitas, dapatlah Mojang. Mojang vape ini. Iya, nah dari situ mulai berkembang, kenal orang, kenal brand gitu. Masih inget gak itu sekitar tahun kapan? 2018-2019. Dan itu lumayan agak cukup lama gitu. Apa yang membuat Teh Unge itu lebih tertarik ataupun lebih semangat gitu? Apa ya? Koneksi sih sebenarnya. Paling enak di hidup itu kan sebenarnya koneksi ya. Gimana cara kita interaksi? Mungkin ada sebagian orang yang gue nggak suka nih berinteraksi sama orang lain gitu. Tapi nggak bisa gitu. Orang-orang kayak kita tuh senengnya punya interaksi di luar selain kita berdua misalnya gitu. Jadi lebih enaknya ya gitu, kenal orang banyak, kenal Augie, kenal Steam Queen kan. Itu brand-brand pertama yang percaya sama gue tuh Steam Queen. Oh ya? Berarti sekitaran tahun 2019 itu dulu. Iya, masih ada almarhum Abimo. Ingat pas lagi COVID itu. Ada yang terngiang nggak ucapan beliau? Terakhir ketemu sama Abimo itu sebelum beliau masuk rumah sakit, dia cuma bilang sehat-sehat ya gitu doang. Masih? Ya mungkin Abimo nggak kenal ya, karena sama nih gitu. Tapi kita kan udah tahu nih sosok Bimo Anggara Putra di Bandung tuh kayak apa gitu. Jadi begitu Bimo gak apa-apa kan udah gitu. Iya, kita kan semeja duduknya. Jadi pas begitu mau pulang tuh sehat-sehat ya. Sebelum dengar kabar masuk rumah sakit. Gitu. Itu rembes soalnya kalau ngomongin Abimo tuh suka rembes gitu. Tanya deh Teatu udah tahu. Saya tuh Abimo, wah udah. Karena mungkin lumayan banyak kenangan. Iya. Meskipun nggak deket ya, tapi ada gitu ngelekat. Tapi gimana sih cara Teh Unge gitu ya menghadapi, mungkin sekarang kan untuk dari seorang vape influencer itu banyak banget gitu ya. Bukan menghadapi dalam bentuk saingan, tetapi tetap selalu berkreasi, berkreatif. Kalau gue ini ya Allah seorang vape entusias gitu. Gue tuh seorang influencer vape juga gitu.
mempertahankan agar tetap selalu eksis? Mencoba mempertahankan sebenarnya enggak, kita kan jalanin. Karena kalau yang namanya mempertahankan ya berarti kita harus cari bukan kompetitor apa ya, kita harus cari musuh nih. Pokoknya gue harus lebih dari situ, gue harus lebih. Nah itu yang bikin kita nggak mau, dan kebanyakannya kalau misalnya kita bersaing itu malah jadinya plek-ketiplek gitu. Ih, lu mah mirip banget sama si ini, lu mah mirip banget sama si ini. Nah itu yang kita hindarin kalau gue pribadi. Jadi mending ya udah jalanin aja, ada ya ambil, nggak ada ya udah gitu. Lu pakai yang ada aja. Karena yang seingat saya itu bahwa Taehyung ini punya jargonnya. Sangi, saatnya ngeracun. Jualan dulu, maaf. Gitu ya. Oke, untuk karena produk vape itu banyak banget nih. Kira-kira karena Taehyung juga seorang ibu pembisnis nih ya. Itu lebih tepatnya ke bapak mungkin ya. Iya. Ya. Ini kalau di toko biasanya yang paling laris ini produk liquid steam queen apa nih? Kalau nanya ke aku, Augie udah tahu jawabannya. Iya, kan pasti tahu. Oh, dia bisa. Oh ya bisa. Benar. Karena belum ada yang mindahin itu. Kemarin Deluxe tuh mirip-mirip kan. Kemarin gua bilang Deluxe nih mirip-mirip sama Ode, dia naik kelas, tapi ternyata setelah udah mau habis tuh yang dicari tuh ternyata aku tetap baliknya ke Ode V1. Nggak bisa. Walaupun udah garis keras, nggak bisa. Mana-mana, pokoknya kalau bisa baliknya ke situ lagi. Meskipun itu mirip yang Deluxe kemarin, mirip banget. Tapi tetap ke varian yang iya. Gimana dong? Iya. Ini kalau boleh tahu, dulu Papa pernah merintis. Mungkin dulu belum punya toko ya sampai sekarang. Apalagi sekarang katanya teteh baru buka toko baru. Yang ketiga. Selamat ya. Semoga tokonya makin banyak lagi cabangnya. Amin. Pegawainya makin banyak. Amin. Awal mula toko ini berdiri itu kapan, Bu? Itu nggak tahu. Maaf. Pertama kali ya. Vapepoint itu pertama kali buka tanggal 6 Oktober 2015. 2015. Berarti sudah hampir 11 tahun. Mau 10 tahun ini. Oh iya, benar-benar 10 tahun ini 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun. Lumayan panjang dan lama gitu ya. Betul. Boleh sedikit diceritakan historinya nggak? Awal mula kenapa sih harus membentuk ataupun membuat toko? Akhirnya terjun di bikin toko vape. Iya, awalnya kan saya dulu sama lah dengan beberapa teman-teman yang lain. Dulu saya COD-an, jualan barang vape, masih modal seadanya, jualan lewat Facebook, IG, dan lain-lain lah. Mulai kenal komunitas. Lalu dari situ saya ketemu temen yang ngajak buat barengan buka toko gitu. Sebetulnya dulu Vapepoint ini ada tidak hanya saya sendiri gitu, tapi akhirnya setelah beberapa tahun kita jalan, kita memutuskan untuk masing-masing saja gitu. Jadi sebetulnya Vapepoint ini mulai saya sendiri ini dimulai tahun di 2022. Saya mulai jalan sendiri gitu. Perjalanan yang cukup panjang, tapi biasanya membangun sebuah company ataupun perusahaan pasti ada hidup penuh liku-liku. Betul ya. Betul. Bagaimana, karena di Bandung, anggap aja di Bandung ini ataupun Cimahi ini banyak banget toko vape gitu ya, tapi ada nggak cara untuk mempertahankan tokonya biar orang-orang makin ataupun tetap setia berlangganan dari situ? Ya kita mah tetap ya, saya selalu menekankan ke anak-anak bahwa utamakan pelayanan. Kita kasih pelayanan nomor 1, tapi tidak juga menganggap mereka ini raja yang harus disembah, tidak. Tapi kita bikin bagaimana konsumen itu nyaman dan pengen selalu balik lagi belanja di Vapepoint. Itu sih yang selalu saya terapkan ke anak-anak. Jangan sampai konsumen pulang itu dengan rasa kecewa. Itu yang paling utama. Apalagi Bandung mah terkenal dengan someahnya. Iya. Jadi orang yang datang pun, wah di sini mah nyaman pelayanannya, servisnya bagus gitu ya. Yes. Tapi pernah nggak dapat customer yang gendut gitu? Cara menghadapinya? Pasti ada. Pasti ada. Semua itu pasti ada.
Ya, cara menghadapinya tetap balik lagi nya kita mesti sabar. Intinya itu, mesti sabar. Ya, jangan sampai kita pun terpancing emosi. Walaupun ya kadang saya pun adalah pancing emosi, tapi ya itu intinya tetap sabar. Kita coba penuhi keinginan dia dulu. Tapi kalau memang sudah tidak wajar, sudah ya mengarahnya mungkin buat kita mungkin sudah kurang ajar atau apa ya, kita pun pasti bakalan berontak lah kasarnya gitu. Itu aja sih. Sekarang 2025 sudah punya 3 toko. Alhamdulillah. Nanti tahun depan nambah lagi Pak. Insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, untuk tokonya terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sekarang balik lagi ke Teh Unga. Oke, Kang Unga itu seorang influencer vape yang siapa sih yang nggak kenal dengan sange gitu ya? Iya. Saatnya nge-review, bener kan? Ngeracun. Oh, saatnya ngeracun. Ya. Gimana sih caranya ataupun kiatnya Kang Unga nih membuat konten agar tetap selalu menarik? Ada sasarannya kah? Harus membuat seperti apa kah? Gitu. Enggak sih. Biar sebenarnya bikin konten si sange itu tuh nggak kepikiran awalnya, nggak kepikiran, tapi lu harus punya kasarnya kalau apa ya, kalau rumah tangga tuh ya ada rumahnya gitu. Jadi sengaja bikin itu ya udah itu rumah Unga gitu, jadi orang-orang tuh taunya biar itulah Unga. Nggak ada yang Unga tutupin di konten itu ya, mau ngomong jorok sekalipun yang nggak eta lah konten sange gitu. Jadi udah identitas kaum itu ya. Sange saatnya. Oke, terus kau nggak pernah nggak kerja kehitung nggak berapa banyak brand yang sudah bekerja sama? Enggak ngitung. Jangan ngitung. Berarti udah lumayan banyak banget lah kasarnya gitu. Iya, alhamdulillahnya ya. Baik dari brand liquid, brand device, dan apa ya, gitu? Brand liquid, brand device, brand kondom juga ada. Beneran? Dulu ya? Oh dulu ada? Ada Durex. Tahu nggak momen paling seru saat menjadi influencer vape? Ada nggak momen yang nggak pernah dilupain ataupun yang paling gokil, paling serunya gitu? Paling serunya di tiap brand itu kan dia punya identitas sendiri ya, punya karakteristik sendiri. Jadi serunya itu ya pas giliran kita nggak tahu misalnya ini brand apa, terus akhirnya kita cari tahu. Momen yang menurut Unga seru tuh momen ketika lu mencari tahu sesuatu gitu. Unga juga nggak kayak misalnya waktu kemarin Unga dapet Deluxe, nggak termasuk kayak oh iya menurut Unga tuh Deluxe tuh gini, tapi Unga juga nanya dulu ke beberapa orang, apa bener nggak sih? Jadi ngeriset dulu gitu. Takutnya kita salah ngomong, terus kadang kalau ada beberapa nama yang susah disebutin, Unga mending nanya ke orangnya. Ini penyebutannya gimana sih? Takutnya aku yang salah ngomong, takutnya aku yang, karena kan gak enak ya sekarang lu udah dipercaya, tapi untuk nyebutin namanya aja lu salah. Berarti segala sesuatunya itu harus di riset, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada quote untuk creepers dan juga steamers yang lagi nonton? Kenapa harus ada quote itu? Karena ibarat kan, tahu nggak kata-kata hari ini mah udah bosan. Iya bener. Quote hari ini apa ya? Gue bingung sih sebenarnya kalau ditanya quote mana. Oh iya, jangan mengeluh kopimu dingin, dia pernah hangat tapi kamu diamkan. Terima kasih loh. Oke, dan juga boleh dong kasih motivasi untuk mungkin sekarang yang lagi nonton pengen termotivasi biar menjadi seorang influencer juga gitu, ataupun rajin berkonten. Kalau rajin, pertama tuh harus konsisten. Cuma Unga termasuk yang tidak konsisten. Ya, jadi ada Unga kerjain, nggak ada ya sudah. Terus yang kedua harus bisa belajar, karena dari kita ngobrol aja itu udah ada pelajaran yang masuk. Mau itu ketika mereka cerita hidup mereka atau mau cara mereka menanggulangi sesuatu gitu. Nah itu yang kadang sampai sekarang tuh masih Unga
terapin gitu. Kalau kita lagi ketemu orang baru, itu pasti kita ada apa ya namanya, setelahnya itu ada diskusi. Kalau sama papa itu pasti ada diskusi. Tadi kita ngobrol masalah toko begini, oh iya ininya jadi begini. Nah itu tuh akhirnya jadi acuan juga gitu. Itu sih yang gua pegang sekarang. Terus jangan pengen jadi kayak orang lain. Harus jadi diri sendiri, harus punya Itu identitas susah. sendiri. Betul. Karena selama ini saya ingin jadi Nagita, nggak bisa. Cukup jadi Ya, cukup jadi diri sendiri. Kalah di duit soalnya kalau sama Nagita. Sama di nasib. Ibu juga udah jadi ibu, bos. Itu masih mikir-mikir, Bu. Oh iya. Masih mikir-mikir, Bu. Kalau Nagita kan beli ini tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk. Iya, kalau kita ngitung dulu. Oke, ya masih seru banget untuk kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Terima kasih Terima kasih pokoknya Kak Unga sekali lagi. Sama-sama. Dan juga semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Unga menjadi motivasi juga untuk kalian ya. Apa yang pengen buka toko, Nah, ataupun yang pengen menjadi seorang influencer, ataupun yang lagi merintis membuat konten caranya seperti apa. Tadi Kak Unga sudah memberikan saran ya. Sekali lagi makasih banyak. makasih banyak Kak Ugi. Terima kasih banyak. Dan juga ini ada kenang-kenangan dari Elfbar. Iya, terima kasih. Ini ada Elf X Pro, produk terbarunya dari Elfbar. Oh. Dan juga ada hampers dari Steel Queen. Ini dia. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan semoga tokonya semakin banyak cabangnya ya Kak Unga ya. Terima kasih. Amin. Ini ada Odevi satunya nggak sih di dalam? Ada yang deluxe. Yang bilang aku masih ada. Oh, ya udah. Masih ada. Oke, masih saya Yogi Ojan. Saya Unga. Pamit dulu diri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.